من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala bentuk puji, tahmid dan syukur hanyalah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat. Nikmat yang tidak bertepi, nikmat yang tidak berbatas. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah Azza wa Jalla untuk kita. Pada akhirnya kita pun sering terlena dan melupakan nikmat-nikmat tersebut. Salah satu karakter seorang muslim yang baik adalah selalu mengingat-ingat nikmat yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Pada kondisi dan kesempatan tertentu, dia akan memilih saat-saat yang tepat untuk mengingat kembali apa yang telah dia rasakan dari nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Lalu dia menanyakan kepada dirinya sendiri, apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya perbuat sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan yang telah melimpahkan nikmat tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagai manusia, makhluk yang diciptakan Allah Azza wa Jalla dengan berbagai kekurangan dan celah yang ada pada diri kita, sesungguhnya kita telah berbuat lantang dan selalu berani untuk menerima tanggung jawab yang berat dari Allah Azza wa Jalla. Tanggung jawab tersebut adalah mengelola dunia beserta isinya. Mengelola dunia beserta isinya bukanlah sesuatu yang mudah. Karena jalur pertanggungjawaban kita tidak terbatas pada atasan kita secara langsung. Akan tetapi jalur pertanggungjawaban kita berakhir kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita merasa lepas dan bebas dari tanggung jawab di dunia, tetapi pada hari kiamat nanti tanggung jawab itu akan kembali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana usaha dan upaya yang kita kerjakan untuk melaksanakan amanah tersebut. Amanah dan tanggung jawab ini adalah berat. Bahkan gunung-gunung, langit dan bumi, mereka enggan untuk menerimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sungguh kami telah menawarkan tanggung jawab berat kepada langit-langit, bumi, beserta gunung-gunung, makhluk yang jauh lebih kuat dan lebih besar daripada kita manusia. Tetapi abaina an yahmilna, mereka semua makhluk-makhluk besar dan kuat ini, mereka menolak untuk menerima tanggung jawab tersebut. Wa asfaqna minha, mereka merasa berat untuk melakukannya dan mereka merasa terlalu kecil dibandingkan tanggung jawab dan amanah tersebut. Wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Kemudian tanggung jawab itu diambil oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang terlalu banyak kezalimannya. Manusia itu adalah makhluk yang benar-benar bodoh. Tetapi sunnatullah, garis ketetapan dari Allah tidak mungkin bisa diubah. Tanggung jawab itu telah resmi
sah dibebankan Allah Subhanahu wa taala di atas pundak dan leher kita. Maka selanjutnya tidak ada pilihan lain kecuali marilah kita bersama-sama melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amanah terbesar yang dibebankan Allah Azza wa Jalla untuk kita sebagai manusia, makhluk ciptaannya, adalah memberikan semua yang kita miliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyadari sepenuh hati bahwa tidak ada lain dan tidak ada bukan tujuan kita diciptakan dan diwujudkan di alam dunia ini kecuali hanyalah untuk menegakkan bangunan yang bernama ibadah lillahi subhanahu. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, nafasnya harus bernafas ibadah. Langkahnya harus terlatih dengan nilai-nilai ibadah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, mereka rencana di masa yang akan datang. Entah itu dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataukah sesuatu yang bergelora di dalam hati dan jiwa kita, semua harus ada dalam bingkai ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik dan benar-benar menarik antara amanah dan syariat. Karena kita hidup di dunia ini tidak akan lepas dari tanggung jawab tugas. Mulai dari yang paling ringkas sederhana sampai yang paling luas, kemudian penuh dengan makna. Tanggung jawab dan tugas yang kita emban ada bertingkat-tingkat, dari mulai yang paling mudah ringan sampai yang paling berat dan sulit. Ini sudah sunatullah. Kita tidak akan mungkin bisa melepaskan diri dari jaring-jaring tugas dan tanggung jawab. Minimalnya adalah tugas dan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Terhadap diri kita sendiri. Belum lagi kalau kita berbicara lebih luas, tugas dan tanggung jawab kita kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara. Maka sedikit banyak tentu kita akan mengalami gesekan-gesekan kepentingan. Manakah yang kita dahulukan, kepentingan kita pribadi, ataukah kepentingan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita? Bahkan di situ terkadang perasaan bercampur aduk. Ketika suatu saat kita dihadapkan dengan sebuah tugas, sementara panggilan hati atas tugas yang diberikan dari keluarga misalnya, juga datang pada saat yang bersamaan. Maka disinilah wallahu a'lam bishawab, kita akan mencoba mengkaji beberapa ayat dari Al-Quranul Karim dan beberapa hadis sabda dan ujangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan dan harapan agar setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kemudian kita sepakati bersama, itu memang bernafaskan ibadah, berjalan mengalir di atas fondasi pahala dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang perlu kita yakini sebelumnya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang sempurna adalah seorang hamba yang berupaya secara maksimal untuk mewujudkan semua yang dia kerjakan memiliki kredit poin ibadah sehingga mendatangkan pahala dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam syariat kita, syariat Islam, kita sebagai umat dan pemeluk agama Islam, kita dikenalkan, diajarkan, dibimbing dengan beberapa bentuk amalan yang sebagiannya dihukumi wajib, sebagiannya dihukumi sunnah, sebagian yang lain dihukumi mubah, ada pula yang makruh, ada juga yang haram. 5 jenis hukum, semua ini ada di dalam syariat kita. Nah, seorang hamba, termasuk kita semua di sini, tentu menginginkan dari 5 jenis hukum ini wajib,
sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dari kelima jenis buku ini, kita berupaya maksimal mungkin agar kelima-limanya bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, ini jelas bernilai ibadah. Meninggalkan yang haram, punya nilai ibadah. Meninggalkan sesuatu yang makruh, punya nilai ibadah. Yang mubah, tidak arahkan kepada nilai wajib dan nilai sunnah. Bisa? Bisa. Harus bisa. Sesuatu yang dipandang oleh syariat hukumnya mubah, dikerjakan, tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendatangkan dosa. Tetapi kita berusaha untuk merubah nilai tersebut, valuenya ya. Itu kita rubah. Dari 0 menjadi 1, dari 0 menjadi 2. Dan itu sangat memungkinkan sekali terbuka lebar kesempatan seperti itu. Bahkan dalam urusan dan kegiatan kita yang sifatnya biasa-biasa saja, itu akan punya nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misal makan, minum dan tidur kita, bercanda dan tertawa kita, diamnya kita, semua mungkin kalau kita ubah nilainya menjadi ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya itu kembali kepada niat. Apa punya cita-cita dan maksud yang terpendam di dalam hati. Apa tujuannya? Ketika kita bercanda misalnya, apa maksud yang ada dan terpendam di dalam hati? Apakah hanya sekedar mengungkapkan isi hati yang sedang bergembira? Apakah dengan tanda dan tawa kita tujuannya adalah untuk menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain? Ini sudah berubah nilainya. Dari yang semula mubah boleh dikerjakan menjadi haram karena tujuan dan maksudnya adalah untuk menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Tetapi kalau misalnya tanda tawa yang kita punya, kita tujukan kepada beberapa orang dengan maksud membuat mereka bergembira, membantu mereka melupakan kesedihan yang sedang dialami. Karena pada kenyataannya kita melihat, ada teman kita nih sedang sedih, apain ya dari kemarin, kayaknya dia. Kalau misalnya lagi bete itu apa? Itu tambahan bangun. Kemudian gitu, sama sekali tidak ada gairah. Sama sekali tidak ada gairah. Seakan-akan tubuhnya semua pucat putih, darahnya semakin lama semakin berkurang. Kurang menggelora, kurang membara. Ternyata cari demi cari, digali kemudian digali, akhirnya terbongkar dan tertinggal. Oh, ternyata sahabat dan kawan kita itu sedang tertimpa musibah. Ayahnya sedang berbaring sakit di rumah sakit. Ayahnya kemarin jatuh. Bersedih. Wajar seorang anak bersedih karena memikirkan orang tuanya yang sedang jatuh dari sakit. Setelah kita melihat dan mengerti, oh ternyata kondisi teman kita itu seperti ini. Latar belakangnya demikian. Maka didekatin mulai tanda dan tawa. Tanda dan tawa yang tidak mengandung unsur kedustaan. Tidak mengandung unsur kedustaan. Tanda dan tawa yang terdidik. Maka pada saat kita bercanda dengannya, tertawa dengannya, humor, berusaha melucu di depan ini itu, maka nilainya pun berubah menjadi ibadah. Nilainya berubah menjadi ibadah. Makan dan minum kita pun demikian. Tidur juga sama. Makan dan minum serta tidur yang kita kerjakan itu tujuannya apa? Apakah yang sedang memuaskan keinginan hasrat, atau sedang membuat realis terus sehingga tampak dari luar seperti balon udara atau seperti parasut yang ke arah kanan dan kiri menyamping, atau seperti badut? Apa tujuan kita melakukan seperti itu?
Sama halnya juga ketika kita aktif fitness, pulang sekolah fitness, sebelum sekolah fitness, keringatannya, bodinya luar biasa, membentuk bukit-bukit kecil di sepanjang pundak sampai dengan ujung tangan, bukit-bukit kecil. Sedikit dipompa tenaga, bukit kecil itu semakin bertambah besar. Apa tujuannya? Apakah hanya untuk pamer kekuatan? Ini loh, adiknya Rai dan adik Rai, adiknya Rai. Atau ini nih, gagah, dadaku bidan. Tapi ukurannya berapa? Tidak tahu. Jangan sampai salah juga. Nanti dadanya yang sebelah bidan jadi dadaran tinja. Jangan salah ini. Apa tujuan kita? Apakah hanya sekedar begitu pamer? Atau memang tujuan kita fitness itu agar juga sehingga ketika ada panggilan sholat luar biasa segera ke depan, bahkan sebelum panggilan sholat itu tiba, dia sudah datang. Maka maksud, niat, tujuan itu sangat memerankan nilai-nilai tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya ke beberapa wilayah dengan misi mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Di antara nama sahabat yang diutus Nabi dan dipercaya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman adalah dua sahabat senior. Pertama bernama Abu Musa al-Asy'ari, yang kedua Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Salah satunya ditugaskan Nabi untuk dataran tinggi daerah Yaman, yang lain ditugaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah pesisir pantai. Dalam waktu-waktu tertentu mereka sepakat untuk bertemu, bertukar informasi. Apa yang telah mereka lakukan, apa rencana yang akan dikerjakan, mereka bertemu. Suatu saat mereka berdua radhiyallahu ta'ala anhum bertemu. Kemudian di antara yang didiskusikan saat itu, adalah bagaimana cara yang ditempuh masing-masingnya untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran yang telah mereka dapatkan dan peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya mengatakan, saya setiap malam sholat. Dari awal malam sampai akhir. Saya baca Al-Quran itu sepanjang malam. Sahabat yang kedua mengatakan, kalau saya tidak. Saya juga sholat, tetapi tidak sepanjang malam. Tidak sepanjang malam. Separuh malam saya sholat, separuh yang lain saya tidur. Tetapi kata sahabat tersebut, walakin ahtasibu binaumati ma ahtasibu biqaumati. Tetapi tidur yang saya lakukan, saya niatkan seperti niat saya ketika bangun malam untuk sholat. Lihat bagaimana peranan niat dan tujuan kita di dalam hati. Tidur memiliki nilai yang sama dengan sholat di tengah malam. Karena tidur itu dikerjakan dengan niat agar esok aktivitas ibadah kembali bisa dimulai dengan semangat, dengan kondisi fisik yang kuat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada kita, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu, kuat imannya dan kuat fisiknya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada seorang mukmin yang lemah imannya dan lemah fisiknya. Ciri seorang muslim yang baik, dia memiliki kekuatan iman dan kekuatan fisik. Kekuatan iman dan kekuatan fisik merupakan syarat yang harus terwujud pada diri seorang pemimpin.
Pada seorang pemimpin harus terwujud kekuatan iman dan kekuatan fisik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka dalam kesempatan siang hari ini kita akan mencoba membaca beberapa hadis dan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Karim yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita dalam setiap lini dan bidangnya. Dengan harapan setiap kali tugas itu kita kerjakan dan setiap tanggung jawab itu kita tunaikan punya nilai ibadah. Bukan sekedar, oh ini kan tugas panitia sudah disepakati bersama. Ini tugas sekretaris, tugas bendahara, ini seksi dakwah. Bukan semata-mata ini tugas dalam struktur saja. Tetapi yang kita inginkan setiap kali tugas itu dikerjakan dalam waktu dan kesempatan yang sama, kita yakinnya bahwa saat itu kita sedang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita melaksanakan tugas sebagai seorang ketua, seorang sekretaris, bendahara, atau ketua seksi dan anggotanya, kita pun melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan keyakinan bahwa kita sedang melaksanakan ibadah Ilahi Subhanahu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dari sahabat yang mulia Samurah radhiyallahu ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila man istamanat wa la taqud man khanat." Addil amanata ila man istamanat wa la taqud man khanat. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau boleh kita bagi, akan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah addil amanata ila man istamanat. Yang kedua, wala takun man khana. Pesan Nabi yang pertama, tunaikan tanggung jawab dan tugas dengan baik. Laksanakan tanggung jawab itu sebagaimana diberikan oleh orang yang berikan tanggung jawab itu kepadamu. Yang kedua, janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ajaran Nabi ini luar biasa. Sallallahu alaihi wa alihi. Kita dituntut untuk bersikap adil, penuh dengan pertimbangan, perhitungan yang tepat, tidak mudah terbawa oleh perasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Adil amanah ila man istamanat." Kerjakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Pertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan itu. Artinya, melalui pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah dituntut menjadi hamba yang siap mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Seorang Muslim tidak akan lari dari tanggung jawab. Lempar tangan yang berdiri, wah ini kan tugasnya ketua. Ketuanya bilang, sudah saya berikan kepada kamu sebagai sekretaris. Nanti sekretarisnya bilang, iya, sudah kita sudah siap. Cuma bendaharanya kan ngasih dana buat kita nih. Nanti yang bendaharanya juga beralasan, iya, gitu. Enggak. Berarti sudah jelas. Kenapa sekretaris tidak minta dana sama kita? Ya kita nggak akan keluarkan dana dong kalau nggak diminta. Lempar tanah, lempar sini, tanggung jawab. Ini menunjukkan organisasi itu tidak kompak, tidak solid. Ketika satu kesalahan itu justru diarahkan dan ditujukan kepada salah satu bagian dari organisasi tersebut. Tetapi sebuah kesatuan yang baik, apa yang kita sebut dengan organisasi itu,
sebuah kesatuan yang baik adalah ketika satu kesalahan itu ditanggung bersama. Oh iya, memang ini kesalahan kita. Ketua dengan lapang dada, jantan dan perwira mengatakan saya yang salah. Seharusnya saya memantau secara langsung, mengawasi, membimbing dan mengarahkan. Sekretaris pun demikian, oh jangan begitu Pak Ketua, yang salah saya. Yang salah saya sebenarnya. Sebenarnya kita tuh sudah siap. Pengeluarannya kan nggak terlalu banyak. Kan bisa kita pinjemin dari uang kita sendiri. Tadi alasan itu cuma dicari-cari saja. Bendara nggak kasih uang sama kita. Yang diarahkan mengungkap, oh tidak, Ketua yang salah itu kami. Sebenarnya kami tuh tahu kalau cari sedang butuh uang. Cuma tadi alasan yang kita cari-cari saja, sekretarisnya minta. Padahal kita paham nih, sekretaris sedang butuh uang. Maka struktur kesatuan seperti ini luar biasa, saling mengerti dan memahami. Oh iya, kesalahan kita bersama. Jangan salahkan salah satu bagian dari sebuah kesatuan. Karena kita sudah sepakat dari awal untuk bergerak bersama, berjalan dan melangkah bersama. Ketika ada salah satu di antara kita yang kurang, bukan kemudian kita tunjuk dan kita pastikan bahwa dialah yang kurang, tetapi kita. Karena kita adalah sebuah kesatuan. Kita adalah sebuah bangunan. Maka kita harus siap untuk menjawabkan apa yang telah kita perbuat. Satu contoh kecil ya, satu contoh sederhana. Ketika kita merusak, ini contoh bahwa betapa butuh dan perlunya kita untuk belajar tentang nilai tanggung jawab. Ketika satu barang kita rusak, tanpa sengaja kita jatuhkan, kita pecahkan. Padahal saat itu tidak ada orang yang melihat. Apa yang biasa kita kerjakan? Kumpulkan, terus segera pergi. Nanti kalau yang punya datang, atau ada yang bertanya, loh, ini kok pusaka memang jahit? Iya. Dia tidak mengatakan, oh saya. Sulitnya bukan main untuk mengakui, oh saya yang rusak, saya yang salah, saya yang melakukannya. Ini contoh sederhana, dan itu mungkin pernah kita lakukan. Pernah ya. Atau mungkin naik motor nabrak sesuatu, mecahkan pos tetangga, nabrak, karena kena standar-standarnya belum dinaikkan lupa. Lihat tetangganya kosong, bablas. Ini subhanallah. Bentuk-bentuk tanggung jawab seperti ini semakin lama semakin sulit untuk ditemukan, sulit untuk dijadi. Sulit untuk dijadi. Tapi memang Nabi kita Muhammad SAW sudah memberitakan hal ini. Kata Nabi SAW, awal ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Kata Nabi SAW, ajaran agama Islam yang pertama akan hilang adalah sikap amanah dan tanggung jawab. Itu yang pertama kali hilang. Yang kemudian paling terakhir hilang dari agama kita adalah sholat. Sekarang yang kita saksikan apa? Apakah amanah saja atau sudah sholat? Mulai sholat ini sudah mulai menggantinya. Sudah sampai sholat, tataran sholat pun semakin banyak kaum muslimin yang meninggalkan. Maka hanya kelompok kecil saja dari sekian banyak jumlah umat Islam yang benar-benar menyadari bahwa amanah itu berat. Tanggung jawab itu tidak hanya kepada jenjang atasannya saja, tetapi tanggung jawab itu terus naik ke atas sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan penuh kesadaran, dengan keyakinan, kita berusaha untuk melaksanakan amanah. Di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusaddaqu fiha al-qa'il wa yu'tamanu fiha, yusaddaqu fiha al-kadhib
wa yutamu fiha al-qa'im. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat itu semakin dekat, orang yang dusta dianggap jujur. Orang yang berkhianat disebut amanah dan terpercaya. Ini loh, fotonya besar, tulisannya amanah dan dipercaya. Luar biasa. Amanah dan dipercaya. Kalau kita sih, insya Allah dengan mata hati dan nalar kita yang sehat saja, sudah tidak percaya. Semua sudah sama-sama tahu. Semua sudah sama-sama tahu bahwa amanah dan kepercayaan itu berat. Dalam hal apa amanah dan kepercayaan itu bisa kita percaya, bisa kita pegang. Sebaliknya orang yang terpercaya justru dianggap berkhianat. Orang yang jujur justru dianggap berdusta. Itu sudah sering. Sudah kita rasakan. Tidak perlu kita ke sana terlalu jauh, di sekitar dan di dekat kita saja. Satu berita dikemas demikian rapi dan demikian indah, bisa merubah image dan wacana yang berkembang. Korban justru dianggap sebagai sumber kekisruhan, sementara otak pelaku justru diberitakan sebagai pihak yang dirugikan. Ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Bahkan kita person per person pun sudah pernah mengalami seperti ini, insya Allah. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah berusaha untuk menjauhi sifat-sifat tercela seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salatun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu sudah jauh dari sejak zaman dahulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tanda-tanda orang munafik, orang jahat itu kalau berbicara dusta. Omongannya nggak bisa dipegang. Yang dimaksud omongan yang nggak bisa dipegang bukan berarti ditangkap suara dan anginnya, tetapi tidak bisa dipegang, orangnya tidak bisa dipercaya. Terlalu manis kata-katanya. Terlalu manis kata-katanya, terlalu berlebihan. Sebenarnya kata-kata yang manis boleh, asalkan tidak berlebihan. Kalau dalam batas yang sewajarnya sih boleh. Ada seorang teman nih, misalnya beli es krim mahal, temannya jawil, enak tuh es krimnya. Saking baiknya orang itu, nih buat kamu, diambil, makasih. Kamu baik sekali. Jawabannya, jangankan es krim. Apapun yang saya miliki bisa saya berikan buat kamu. Kalau berlebihan seperti ini nggak boleh. Kalau berlebihan kan, suatu saat jamu, jangan ini yang ngasih kawan gue ini. Kalau misalnya konsekuensi itu dicari, dituntut, sekali. Tapi kalau misalnya dalam kasus tadi, maka es krimnya dikasih, apa namanya, buat aku, buat saya. Kita jawab, itu apa namanya, bagi saya es krim yang diberikan tadi masih belum seberapa dengan nilai persahabatan antara kita. Ini kan wajar kan begitu? Ya nilai romantis banget. Masing-masing kita itu sebenarnya punya nilai romantis yang bisa dibangunkan. Wujudnya itu ada. Tapi kadang-kadang kita sendiri merasa nggak romantis. Itu salah. Ya kita bahwa Anda adalah yang romantis. Jadi semakin itu ngomongnya terlalu manis, kan begitu, terlalu manis. Besok pokoknya kita janjian jam 7, 1 jam sebelumnya saya sudah ada di menanti kamu. Luar biasa 1 jam sebelumnya. Biasanya kita saja janjian jam 7 datangnya setengah 8. Ini janjian jam 7 pengen datang jam 6. Kan begitu. Tapi kalau misalnya besok kita janjian jam 7, insya Allah aku akan datang sebelum kamu datang. Nanti tidak perlu berlebihan ya. Kita tidak memberikan batasan waktu sama 1 jam, 2 jam sebelumnya, setengah jam, 25 menit sebelumnya, ya. Kita katakan aku akan berusaha datang lebih dulu daripada kamu. Karena aku tidak ingin membiarkan kamu menunggu.
biarlah aku yang sampai menunggumu. Catat. Maka kita jangan terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang ternyata di sini ada unsur kedustaannya. Kalau misalnya kata-kata seperti tadi itu hanya sekedar lepas, tidak ada tekad di dalam hati untuk mewujudkannya, kita sudah terjatuh dalam perbuatan dosa. Ketika kita mengatakan, besok 1 jam sebelum janji kita, aku udah datang nih, yakin saja. Nah, kalau di dalam hati itu tidak ada niatan untuk mewujudkan kata-kata tersebut, sudah dosa, tidak boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkari janji itu. Pura-pura nggak tahu gitu. Kamu kan pernah janji, kapan ya? Gayanya, kapan? Kemarin. Di mana? Padahal karena ingin menghindar saja, karena dirinya sudah merasa bersalah, ternyata janjinya tidak ditepati. Atau alasan cari-cari. Kapan? Kemarin. Di mana itu waktu di Masjid An-Nur? Kapan itu pasti? Oh iya lupa. Padahal kan sebenarnya dari awal udah bisa dia bilang lupa, cuman dibuat melingkar jauh. Oh iya lupa, maaf, udah gak akan aku ulangi lagi. Nggak berani berterus terang, dibuat melingkar, padahal sudah yakin tuh. Mau berangkat ke sekolah udah takut nih, jangan ditanya. Dan gitu. Padahal temennya udah tunggu lama, tanpa ada berita, tanpa informasi, kabar. Jangan, orang muslim tidak seperti itu. Lebih baik aku secara jujur, meskipun kemudian pahit di depan, tapi nilai kepercayaan itu tidak akan hilang, tidak akan tergerus. Kalau misalnya kita janji besok jam 7 pagi di sini, di Masjid An-Nur, ternyata kemudian kita lupa, kemudian kita nunggu sampai jam 8, kita nggak datang. Jam 8 kita baru ingat, iya jam 8, janji jam 7. Usahakan saat itu juga tidak perlu nunggu dan tidak perlu menanti saat yang berikutnya. Nah, segera hubungi kontak dengan alat komunikasi yang semakin lama semakin canggih, dan kontak saja. Mohon maaf, saya lupa. Saya merasa bersalah. Hukuman apa yang harus saya terima tuanku? Nanti itu. Teman kita kan mau marah gak jadi dipanggil tuanku kan begitu. Saya siap menjalankan setiap hukuman wahai raja. Wah, dia nggak raja ya. Udah nggak apa-apa budaku. Kalau saya seperti itu. Jangan tersinggung dong dipanggil budak nih. Ya jangan tersinggung karena kita dari awal sudah memposisikan dia sebagai seorang raja. Yang penting bukan budak dan rajanya. Yang penting kita tidak menghilangkan kepercayaan itu dari teman kita. Sulit loh mendapatkan kepercayaan itu. Sekali kita tidak dipercaya, berat. Maka kepercayaan itu yang paling mahal. Besok ketika masing-masing kita sudah keluar dari lingkungan pendidikan, kemudian kita harus menjelajahi hutan belantara kehidupan dunia ini dalam bentuk usaha, bisnis, dan segala macamnya, hidup berinteraksi, berbaur dan berkomunikasi dengan setiap strata masyarakat. Yang paling penting di situ adalah kepercayaan. Usaha yang kita bina, bisnis yang kita kembangkan, itu akan dia akan bertahan kuat ketika kita dipercaya oleh setiap nasabah dan pelanggan kita. Sekali kita tidak dipercaya, sekali kita berkhianat, besok itu akan tetap keluar. Jangan beri di sana, tidak jujur orangnya. Oh masa iya? Iya, saya pernah membuktikannya. Yang langsung percaya nggak akan datang lagi ke kita. Yang belum percaya akan membuktikan. Ternyata benar, oh iya. Tinggalannya nggak apa-apa. Semakin lagi cerita yang ketiga. Aku kemarin jatuh sama si A di situ nggak jujur. Aku nggak percaya. Aku datang sini dibuktiin. Benar. Ternyata tinggalannya nggak apa. Jangan belajar senang. Maka sebagian pedagang dan pelaku bisnis demi mempertahankan kepercayaan itu, sebagian kadang-kadang mereka siap untuk merugi. Hanya satu kali transaksi rugi tidak ada masalah. Yang penting tetap dipercaya. Saya berikan contoh misalnya sebuah travel umroh. Dijanjikan dalam paket umroh ini hotelnya bintang 5. Kalau di Mekah dan Madinah
tingkatan bintang 3, 4, dan 5 itu bukan dari fasilitasnya, dari dekat jauhnya ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semakin dekat maka semakin tinggi bintangnya. Ternyata satu rombongan, katakan 50 orang berangkat ke sana, disertai oleh pembimbingnya dan pemilik travel tersebut. Dia udah punya channel di Mekah Masjidil Haram. Dia dapat berita bahwa hotelnya bintang 5. Sampai di Mekah, ternyata hotelnya bukan hotel bintang 5. Hotelnya hotel bintang 4. Agak turun di bawah. Maka kawan kita, si pemilik travel tersebut, kemudian menenangkan jamaah, mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, mohon menanti sejenak di sini karena kami merasa bersalah, mohon maaf. Ternyata cabang kami yang ada di Mekah sudah berusaha sekuat tenaga tidak mendapatkan hotel bintang 5 seperti yang telah kita sepakati dalam paket travel ini. Tapi saya sendiri akan berusaha mencari. Padahal ini kan sudah ada nilai kontrak dengan hotel bintang 4 tersebut kan. Katakan untuk 50 orang. Akhirnya dia berusaha kesana kemari, dapat. Harganya jauh lebih tinggi. Tapi untuk mempertahankan kepercayaan itu tetap dia keluar lagi. Ya Bapak, saya ambil 50 kamar. Katakan begitu, 50 ranjang. Mungkin satu kamar ada 4, 3, 5 ranjang kan. Saya ambil 50 ranjang, harganya sekian. Dia mengalami kerugian. Tetapi kan itu cukup sekali. Akhirnya jamaah itu selesai, Bapak, alhamdulillah kami telah mendapatkan janjinya hotel betul-betul hotel bintang 5. Maka kami persilakan untuk berangkat bersama kami dengan transportasi kami sudah menyiapkannya. Ini akan jadi buah bibir, masya Allah ya, travel ini luar biasa, betul-betul melaksanakan dan mewujudkan kesepakatan kita. Ternyata betul sesuai dengan nilai kontrak. Tadi nilai kontrak di hotel bintang 4 itu sudah hangus. Mereka pulang bercerita kepada keluarga, tetangga dan sahabat serta kawan, kalau ingin umroh itu saja travel ini. Kenapa? Tanggung jawab travel ini. Kita sebenarnya dapatnya hotel bintang 4, karena pemiliknya saat itu langsung jadikan hotel bintang 5. Maka isinya. Tapi kalau nggak mau rugi, mikir-mikir, wah, sudah kontrak untuk 50 orang, masa dibatalin. Cari hotel bintang 5 nilainya lebih tinggi, rugi. Nggak apa-apa lah. Nekat dia. Dia jual nilai kepercayaan jamaahnya dengan sedikit keuntungan. Terus begitu. Akhirnya jamaahnya kan menggerutu. Jamaahnya belum tidak semuanya orang bodoh, tidak semuanya orang desa. Ada yang pintar, cerdas, terpelajar, bisa mengerti oh ini hotel bintang 4. Bayangkan proses lain, ya ini Pak, cuma ini yang bisa kami lakukan. Kami sudah maksimal berusaha. Hotel bintang 5 sudah nggak ada lagi. Oh gitu ya. Pulang nanti ke kampung halaman, cerita dengan sahabat, teman dan sahabat, cerita jangan ke travel itu. Janjinya bintang 5, ternyata kita dapat bintang 5. Habis. Terus. Ini salah satu contoh saja. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, nilai integritas atau kepercayaan amanah itu mahal sekali. Jangan jual. Jangan kita jual dengan harga murah nilai kepercayaan itu. Maka kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari, katakan di sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah ini, mendapatkan tugas di bidang ini, di seksi ini, dengan rincian tugasnya ini dan itu. Sudah jelas, job deskripsinya jelas, pasti. Maka laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab. Kita yang terpilih sebagai ketua, kita yang terpilih sebagai sekretaris, kita yang diberi tugas sebagai seorang bendahara, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita juga punya tugas dan tanggung jawab lain. Belajar, persiapan ujian dan sebagainya. Tetapi belajar dan persiapan ujian bukan menjadi alasan untuk kemudian meninggalkan tugas serta kewajiban tersebut. Kalau memang dari awal tidak siap, jangan memaksakan diri untuk kemudian menyatakan siap, ya. Atau karena senang saja namanya terpampang di struktur kepengurusan namanya
luar biasa, virus abadi bagi seksi ini, seksi kebersihan, virus abadi ini. Senang, namanya tertulis di struktur, terpampang di dinding kantor. Hanya tidak senang-senang begitu saja. Di foto, masukkan di status Facebook. Sebagai foto profilnya, virus abadi, ketua seksi kebersihan. Tapi ternyata, Masya Allah, bersih-bersih dia nggak pernah. Tidak pernah mengkoordinir teman-temannya anggota seksi kebersihan, tidak. Yang seperti ini bukan karakter seorang muslim. Bukan karakter seorang muslimah. Kalau memang sudah siap sebagai seksi ini, mendapatkan tugas dan kewajiban demikian, laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab. Karena yakinlah bahwa ketika kita melaksanakan tugas tersebut, pertanggungjawaban itu tidak semata-mata sampai dan berakhir pada atasan kita, pada ketua, cukup tidak. Tetapi kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menjadikan tugas itu betul-betul bernilai ibadah. Selain kita harus mempertanggungjawabkannya kepada sang atasan, kita juga harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing kalian adalah pemimpin. Masing-masing kalian adalah orang yang diberi tanggung jawab. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia pun akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengkhianati tugas dan kewajiban yang Allah berikan untuknya, maka orang itu telah melakukan sebuah dosa yang besar. Maka berat sekali lagi sadari dan yakini bahwa jalur dan garis pertanggungjawaban kita itu terus menembus sampai tingkat yang paling atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang tugas yang dibebankan kepada kita ternyata tidak sesuai dengan tuntunan syariat dan agama yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ketika kita dihadapkan pada tugas yang ternyata bertentangan dengan ajaran agama kita, maka yang berlaku adalah hukum yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada keharusan untuk taat. Tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada makhluk siapapun dia. Apabila tugas dan tanggung jawab itu ternyata bentuknya bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan makhluk itu. Ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas. Tetapi ketaatan kita kepada makhluk yang lain, apapun dan seberapapun tinggi kedudukannya, tetap terbatas. Tetap terbatas. Entah itu ayah dan ibu, guru, ustaz dan kiai, atasan dan pimpinan kita, bahkan dia sebagai seorang pimpinan daerah atau bahkan seorang kepala negara, katakan seperti itu. Tetapi ternyata dalam tugas dan perintahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan Allah dan Rasulullah SAW. Dalam proses seperti ini, maka tidak wajib untuk melaksanakannya. Tidak wajib untuk melaksanakannya. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW mengirim sebuah pasukan berangkat berperang. Di tengah perjalanan karena komandannya marah, dia perintahkan anak buah dari pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar itu dikumpulkan, selesai tugas dikerjakan dengan baik. Komandan memerintahkan kayu bakar itu bakar, dibakar. Api unggun besar.
Setelah itu komandannya karena masih marah kepada pasukan yang mengatakan kalian semua nyemplung ke dalam api ini. Suruh masuk ke dalam kobaran api. Anak buahnya ragu. Kita disuruh sendiri. Yang lain mengatakan, kita diberitakan untuk taat kepada komandan. Akhirnya ragu, sampai api itu padam, tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam api. Pulang ke Madinah, diceritakan dan disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan itu kata Nabi Alaihi Wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Kita tidak wajib taat kepada siapapun orangnya bila keputusan dan perintahnya itu ternyata tidak sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW. Seperti tadi, masuk ke dalam kobaran api, ini namanya bunuh diri. Tidak boleh kita bunuh diri. Tidak boleh kita bunuh diri. Tetapi kalau kita berbicara sekarang, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dari rahmat Allah SWT, pada praktek fakta dan kenyataannya, memang seperti itu. Di satu sisi, kita harus melaksanakan tugas dan perintah dengan penuh tanggung jawab. Di sisi yang lain, ketaatan kita kepada makhluk itu terbatas. Sehingga ketika muncul satu masalah, perintah dan tugas dari atasan, dari pimpinan. Padahal perintah tersebut dan ketetapan itu bertolak belakang dengan ajaran Islam yang telah tertanam di dalam hati dan jiwa kita. Apa yang harus kita kerjakan? Jawabannya adalah lakukanlah persesuaian dengan sebaik-baiknya. Berbicara dengan jujur, berterus terang, bukan dari belakang, juga bukan dengan cara yang frontal. Lakukan dengan penuh hikmah, bijak, pelan, lembut dan penuh kasih sayang. Pasti semua akan terselesaikan dengan cara yang baik. Pasti akan terselesaikan dengan cara yang baik. Beberapa waktu yang lalu, sebagai contoh saja kita ambil, misal di sebuah sekolah, di akhir tahun, beberapa siswanya menginginkan akan diadakan konser musik, mengundang sebuah band terkenal dari Yogyakarta, kayak lawan Seven. Meskipun sekarang sudah nggak Seven lagi, enggak. Tapi dengan pertimbangan dan segala macamnya, apabila acara itu dilakukan di dalam lingkungan sekolah, ternyata akan mengakibatkan kerugian di pihak sekolah. Ternyata yang datang nantinya dan hadir itu bukan saja siswa dan siswi sekolah tersebut, tetapi dari luar sekolah, anak-anak, kelompok-kelompok dan grup-grup lainnya. Bahkan apabila ditelusuri lebih lanjut, sebelumnya pernah terjadi kegiatan seperti itu, ada pagar sekolah yang rusak, kotor, ada barang yang hilang, pengeluarannya juga banyak. Bahkan kemudian didapatkan kelompok peserta itu mabuk, terjadi perkelahian. Maka, barakallahu fikum, pada masa kepemimpinan berikutnya, organisasi siswa kemudian berusaha menyampaikan ke pihak sekolah, ke pihak guru. Yang namanya guru tetap menginginkan kebaikan buat murid-muridnya. Ketika murid-muridnya datang, Pak, kami mengusulkan agar tahun ini acara konser musik itu ditiadakan saja. Kami memiliki data bahwa setiap kali konser musik seperti itu diadakan, maka pihak sekolah akan mengalami kerugian. Kerugian itu bisa dari sisi material, bisa juga dari sisi immaterial. Kami punya bukti, monggo. Apalagi pengeluarannya juga cukup tinggi. Apakah tidak lebih baik kalau misalnya biaya dan alokasi dana itu kita jadikan sebagai sebuah bazar untuk membantu masyarakat miskin di wilayah Sumbuh, di daerah Surakarta ini, atau kita sumbangkan ke beberapa pesantren anak yatim, tentu lebih bermakna. Ini disampaikan dengan penuh bijak, dengan penuh bukti dan data. Maka dalam kondisi yang seperti ini, pada nafas yang dilakukan dari Allah, maka tidak akan ada konflik
mereka yang memiliki keputusan dan hak untuk menentukan, mereka yang memegang kebijakan, tentu akan memperhatikan usulan dan pertimbangan yang semacam ini. Ini sebagai contoh saja. Ketika suatu saat kita dikondisikan harus berpartisipasi, bahkan harus menjadi panitia sebuah konser musik seperti ini. Padahal kita sudah tahu akibatnya. Belum lagi kalau kita berbicara secara agama. Itu masih secara etika dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Kerugiannya sudah banyak. Kerugiannya sudah banyak. Maka di satu sisi kita punya tanggung jawab, karena itu perintah, keputusan. Di satu sisi kita melihat bahwa acara itu ternyata tidak bersesuaian dengan nilai-nilai dan norma serta etika yang berlaku. Maka yang kita lakukan adalah mencari jalur persesuaian tadi. Kita bicarakan, kita duduk, kita diskusi. Kalau sudah sampai tingkatan yang paling maksimal, kita sudah menyampaikan hujah dan argumen kita. Kalau misalnya itu diterima, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak diterima, kita sudah bisa berlepas ini. Semua konsekuensi siap kita tanggung. Yang jelas kami sudah menyampaikan isi hati dan kemauan kami. Maka dengan cara yang seperti ini, insya Allah berakhir baik. Akan berakhir baik. Mungkin pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk menentukan sebuah kebijakan akan memaklumi kondisi dan keadaan kita yang ternyata tidak sesuai atau tidak sependapat dengan diadakannya acara-acara seperti itu. Akan memaklumi karena kita sudah berbicara dengan baik, menyampaikan argumen yang kita punya. Bahkan kita mengatakan ini pendapat kami, hargai pendapat kami. Hargai, tolong dan mohon pendapat kami ini dihargai. Bagaimanapun juga kami adalah bagian dari kesatuan di sini. Maka insya Allah dengan cara yang seperti itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, semua akan terselesaikan dengan baik. Maka yang paling penting adalah justru komunikasi yang baik. Ya, yang terpenting adalah komunikasi yang baik. Jangan disimpan di dalam hati. Demikian juga jangan berbicara di belakang. Jangan melemparkan tuduhan ke sana dan kemari, jangan. Tapi berbicara dengan terus terang, berkomunikasi dengan cara yang baik, ambil langkah-langkah yang bijak, niscaya dan pasti semua akan berakhir dengan baik. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu, itu hanyalah salah satu contoh. Itu hanyalah salah satu contoh yang bisa kita berikan ketika kita dihadapkan dengan sebuah kondisi yang diharuskan melaksanakan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang berlaku secara norma dan etika, demikian juga ajaran agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana yang telah kita sepakati bersama tadi, kajian sampai jam 13.4. Mudah-mudahan beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermanfaat. Dan sekali lagi pesan saya, dalam setiap kondisi dan problem apapun, baik itu kaitannya dengan urusan dunia kita, urusan akhirat kita, yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasikan dengan baik dengan semua pihak. Jangan dari satu pihak saja. Jangan dari satu pihak saja. Termasuk kita pun demikian. Berkomunikasi dengan baik adalah modal sebuah kesuksesan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas tutur kata yang kurang berkenan, saya pun menyampaikan permohonan maaf dalam-dalamnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan kepada pembawaannya. Saya tanya jawab langsung. Kalau silakan kalau ada yang jawab. Bisa langsung boleh, menggunakan kertas juga boleh. Belum. Keluar dari tema, monggo. Kalau pertanyaannya, apakah kita mendapatkan keutamaan sholat istikharah? Berdasarkan niat tersebut, mendapatkan. Namun tentu nilainya kan berbeda.
Tadi yang ditanyakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sambil melihatkan sebagai sholat istikharah, sebagai sholat istikharah. Tetapi ternyata selesai sholat lupa membaca sholat istikharah. Apakah mendapatkan keutamaan sholat istikharah? Jawabannya mendapatkan, tapi nilainya berbeda dengan selesai sholat kemudian membaca doa istikharah. Kalau keutamanya dapat, tetapi nilainya yang berbeda. Jika dalam sebuah organisasi umum, bagaimana seharusnya komunikasi antara pria dan wanita pengurus organisasi tersebut? Yang paling terpenting adalah memperhatikan adab pergaulan antara wanita dan pria. Mungkin beberapa hal bisa kita sebutkan bahwa komunikasi seperti itu dilakukan pada hal-hal yang bersifat penting dan darurat. Sesuatu yang sifatnya hanya sampingan, sifatnya remeh dan sepele, maka tentunya tidak mengharuskan ada komunikasi antara pria dan wanita. Sesuatu yang penting dan darurat. Kemudian yang berikutnya adalah media yang digunakan. Media yang digunakan adalah media yang tentu bisa membantu kita untuk selamat dari akibat-akibat negatif dari pergaulan antara pria dan wanita. Alhamdulillah media sekarang ini sudah cukup baik. Kita mungkin dalam bentuk kertas, dalam bentuk HP, email, dan seterusnya. Tetapi bukan karena yang ditanyakan adalah sebuah organisasi, maka yang dilakukan adalah atas nama organisasi juga. Misalnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, alamat email itu adalah alamat milik bersama, bukan alamat pribadi. Demikian juga nomor HP adalah nomor HP bersama, bukan nomor HP pribadi. Karena kita mengkhawatirkan kemudian terjatuh dalam hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau tanya tentang membaca ayat kursi setelah berwudu. Apakah ada dalilnya? Membaca ayat kursi setelah berwudu secara khusus, artinya secara khusus setiap kali berwudu membaca ayat kursi, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Bagaimana sikap seseorang apabila seseorang itu ikut dalam sebuah organisasi, akan tetapi anggota-anggotanya kurang sadar akan apa yang telah diamanahkan, sehingga hanya seseorang itu yang sering nampak di organisasinya tersebut. Yang paling terpenting dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita adalah melaksanakan segala sesuatu itu ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah dalam kondisi ikhlas, maka apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tetap bekerja. Meskipun dia seorang diri, tetap dia terus bekerja. Karena dia bekerja berbuat bukan karena adanya orang lain yang melihat, adanya orang lain yang membantu dan bersama-sama. Ini satu poin. Poin yang berikutnya tentu dia berusaha untuk memberikan nasihat kepada anggota-anggota yang kurang sadar tersebut, diingatkan, disadarkan tentang tanggung jawab dan tugas masing-masing. Tanggung jawab dan tugas masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pengertian hablun minan nas yang sesuai dengan syariat agama, di mana di masyarakat umum banyak yang memaknai hablun minan nas dengan melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan agama, seperti dengan beristilah, bercakap-cakap dengan yang bukan mahram, dengan tanpa batas dan sebagainya. Ayat ini hablun minan nas disebutkan di dalamnya bersama dengan hablun minallah. Hablun minan nas dengan hablun minallah. Hubungan dan ikatan antara manusia serta hubungan dan ikatan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika kita berinteraksi, berbaur dan berhubungan antar sama manusia, maka kita juga tidak boleh melupakan nilai-nilai yang seharusnya kita junjung dalam hubungan kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperhatikan ketika dalam interaksi antar sama manusia adab-adab yang telah ditentukan dalam Islam. Sesuatu yang dilarang di dalam Islam tidak boleh kita langgar karena beralasan menjaga hubungan antar sama manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah
memerintahkan kita untuk menjaga hubungan antar sesama manusia, dialah juga yang telah mengatur dan menentukan seperti apa dan bagaimanakah cara berinteraksi dan berhubungan sesama antar manusia. Maka jawaban tadi, pertanyaan tadi dijawab dengan hubungan antar sesama manusia haruslah berada di dalam koridor dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh si atau zat yang memerintahkan kita memperhatikan hubungan antar sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara untuk mengatasi ketika suatu saat organisasi mulai tidak di akhir jabatan dan semangat pudar di akhir jabatan dan sangat merasa gagal di dalam memimpin. Itu tadi yang telah saya sampaikan bahwa apapun yang kita kerjakan harusnya berdasarkan fondasi ikhlas dan fondasi ibadah. Maka apapun yang terjadi tidak akan memberikan pengaruh dan perubahan kepada kita. Tidak akan memberikan pengaruh dan perubahan kepada kita. Tetap melaksanakan tugas sampai semaksimal mungkin. Kemudian ketika ada merasa gagal di dalam memimpin, apabila itu di luar kemampuan kita dan di luar kekuatan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian." Demikian juga firman Allah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah memberikan beban kepada jiwa kecuali dengan batas kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Adapun beberapa pertanyaan lain yang belum terjawab, insyaallah akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.